Oke. Lalu ada al-iman. Kalau tadi melahirkan mazhab Syafi'i, Maliki, belakangan muncul Jemaat Tabligh, muncul Salafi, muncul kalau Indonesia NU, Muhammadiyah, Persis, itu bagian dari al-Islam. Bagian dari al-Islam. Yang kedua, al-iman melahirkan aliran-aliran akidah, kepercayaan. Maka muncullah ahlus sunnah, muncullah ahli bid'ah. Ada bid'ah dalam fikih, ada bid'ah dalam akidah. Itu beda kelompok. Bid'ah dalam akidah muncul ada kelompok Syiah. Syiah ini pemuja Ali, keluarga Ali, tapi menghujat istri Nabi Aisyah, sahabat-sahabat Nabi. Ya, mereka mengira dengan begitu bisa mencintai Ali, ternyata enggak. Kenapa? Karena keturunan Ali menikah dengan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Ja'far As-Sadiq. Itu dia mengatakan, auladani Abu Bakar marratain. Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dari dua moyang. Itu siapa yang ngomong? Ja'far As-Sadiq, karena ibunya, uminya ternyata keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Mustahil kalau Syiah itu mengatakan Abu Bakar pengkhianat, Aisyah pengkhianat, mustahil dia benar. Mustahil Imam Ja'far As-Sadiq ini ada di dunia karena ibunya keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Muncul aliran akidah. Beda sama fikih. Di fikih beda, itu rahmat. Tapi di dalam akidah beda, itu bisa menjadi aliran-aliran sesat, aliran-aliran menyimpang. Namun di Ahlus Sunnah ada perbedaan sistem. Jadi di Ahlus Sunnah ada manhaj akidah. Muncullah dulu akidah Ahlus Sunnah, manhaj Imam Asy'ari, manhaj Imam Abu Mansur Al-Maturidi, manhaj Imam Tahawi. Tiga ini warisan ulama salaf. Salafi belum ada, ya. Muhammadiyah NU belum ada, Pak. Jamaah Tabligh belum ada. Ya, Persis belum ada, nggak ada apa-apanya itu. Dimunculin nanti. Dulu yang ada cuma apa? Asy'ariyah, Tahawiyah, yang paling tua itu Tahawi, lalu Maturidi. Mereka bertiga tidak pernah bertemu dalam riwayatnya, tapi hidup semasa, akidahnya kok sama. Ternyata masing-masing mereka punya sanad, silsilah ke Nabi. Silsilahnya silsilah ilmu. Contoh, Imam Asy'ari berguru kepada Imam Zakaria As-Saji. Imam As-Saji berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Siapa aja itu? Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani. Terus banyak ulama, mereka murid Imam Syafi'i. Syafi'i berguru ke Imam Malik, Malik dari Ibnu Umar, Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Tahawi sama, berguru ke murid-murid Imam Syafi'i, lebih tua. Dia langsung berguru ke Imam Muzani. Muzani ini salah satu murid terbaik Imam Syafi'i. Terus sampai ke atas sama. Imam Abu Mansur Maturidi nanti lahir jalur Abu Hanifah. Terus ketemu kepada Rasulullah SAW. Ini yang disebut silsilah. Maka mengaku ajaran saya ajaran Nabi, ajaran saya ajaran sahabat, ajaran tabi'in, ajaran salaf, buktikan dengan sanad. Gak usah ngaku. Mana sanadku? Maka kami dari dulu di pesantren, di kampus-kampus, setiap kajian kitab, kajian sesuatu, kita bacain silsilah, Pak. Dari dulu ulama salafus saleh mengatakan, fi kulli dzikris shalihin tanzilur rahmah. Setiap disebut nama-nama orang soleh, dan puncak kesolehan adalah Nabi Muhammad SAW. Adalah dengan menyebut nama orang soleh. Bukan dengan mengatakan hadis riwayat Muslim. Gak cukup, kenapa? Imam Muslim punya guru yang menghubungkan dia dengan Nabi. Ustadz gak usah ikut mazhab, langsung aja ke Imam Bukhari. Bukhari itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Makanya nama beliau masuk ke mazhab Syafi'iyah sama mazhab Hanbali. Gak bisa lepas, Pak, dari mazhab. Nah ini perdebatan-perdebatan di sini. Jadi kalau mau ahli sunnah ini tiga ini nanti, Pak, ya. Di luar itu kita ragukan. Salafi di mana? Nanti ketemu nanti. Jamaah Tabligh di mana? Nanti ketemu. NU di mana? Ketemu nanti. Muhammadiyah Persis ketemu, tenang aja, ketemu. Yang nggak ketemu dari tiga itu Syiah tuh nggak ketemu tuh. Ya, liberal tuh nggak ada di situ. Ya, ekstremis, teroris nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Pluralis apalagi ya, salam ya. Dan yang terakhir, Nabi menjelaskan al-ihsan.
Al-ihsan ternyata bukan mazhab. Al-ihsan itu dari puncak. Tapi untuk mencapai ke sana itu juga perlu cara. Nah, Al-ihsan melahirkan ilmu yang populer di kalangan orang dengan tazkiyatun nafs, muhasabah, tasawuf, sampai Buya Hamka nulis tasawuf modern. Tahu Buya Hamka? Ya, tasawuf modern. Sekarang orang kayaknya gengsi nyebut tasawuf. Saya katakan tasawuf warisan ulama salafus saleh. Tahu dari mana? Baca kitab Hilyatul Auliya ditulis oleh ahli hadis Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani, itu imam salafus saleh juga, ya, mewarisi ilmu salafus saleh. Walaupun dia belakangan wafatnya, tapi ilmunya ilmu salafus saleh. Dia mulai imam tasawuf itu dimulai setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu aneh gak tuh? Berarti tazkiyatun nufus, muhasabah, zikir-zikir itu warisan tarekat sufi, namanya tarekat sufi. Jadi jika di fikih ada mazhab, maka dalam ihsan ada tarekat. Maka muncullah tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, Tijaniyah. Namun ingat, sebagaimana di mazhab ada penyimpangan, ada fanatisme, di tarekat nanti juga ketemu. Maka ada tarekat yang sesat, ada Pak, saya ketemu kok. Banyak ya. Bapak saudara karena Allah itu baru sedikit Pak. Jadi kalau ingin belajar al-Islam mesti lewat mazhab. Kalau ingin belajar akidah ahlus sunnah. Kalau ingin belajar al-ihsan mesti bertazkiyatun nufus, bertasawuf atau bertarekat. Kalau enggak lengkap. Jadi al-Islam sepertiga, al-iman sepertiga, al-ihsan sepertiga. Siapa yang cuma ngambil sebagian berarti agamanya belum sempurna. Mari kita sempurnakan ajaran ini. Maka kurikulum masjid ini harus kurikulum 3 kajian itu. Jangan fokus cuma di fikih, atau fokus cuma di akidah, atau fokus cuma di tasawuf. Kalau tasawuf nanti jadi liberal semua Pak. Baik, kita cukupkan kajian. Kalau mau tanya jawab nanti tafadhol. Mungkin ada sekitar 25 menit atau 15 menit setelah Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.